zero interest rate nilainya. Nah, terus habis gitu yang kedua dia membeli peralatan dengan menerbitkan surat promes yang memiliki nilai jatuh tempo sebesar 400.000 pada suku bunga 6%, jangka waktu 8 tahun. Perusahaan harus membayar bunga sebesar 11% atas dana dari banknya. Berarti 11% ini masuk di TBE, tingkat bunga efektif. Nah, terus sebelum itu kita harus harus mencatat yang diketahui ya. Nah, ini kan sebelumnya dia zero interest rate. Kalau zero interest rate berarti dia TBO-nya 0 ya. Atau yaitu mewakili 5 tahun, PV 5 tahun dengan TBE 11%. Jadi dia itu nilainya itu mewakili 5 tahun dengan TBE 11%. Terus umurnya ini 5 tahun. Jadi kebanyakan yang zero interest rate ini dia nggak ada present value. Langsung di jurnal. Nah, jurnalnya tanggal 1 Januari waktu dia beli tanah itu tinggal pakai yang ini ya, pakai yang 300.000. Kok nggak yang pakai 5, kok nggak dipakai yang ini 505 karena membelinya kan sesuai harga tanah kan ya, sesuai nominal tanah. Masa kalian mau mau kasih uang yang nggak sesuai sama harga nominal tanah kan? Berarti jurnalnya itu tinggal tanah, aset tanahnya itu pertama di debit pada utang weselnya pertama di kredit sebesar 300.000. Terus habis gitu kan disuruh ngitung ini ya, ngitung bunga. Nah, jurnal penyesuaian bunga itu gimana? Beban bunga pada utang wesel sebesar ini 33.000 ini didapatkan dari 11% dikali sama nilai wajarnya. Jadi jurnal penyesuaian bunga itu beban bunga pada utang wesel. Nah, terus ini peralatan ya. Peralatan ini kan TBE-nya 11%. Terus di sini membeli peralatan dengan menerbitkan utang wesel selama jangka waktunya 8 tahun. Nah, ini tingkat bunga TBU-nya ini 6%. Tingkat bunga TBW ya, tingkat bunga wesel. Nah, terus nilai nominal weselnya dia itu 400.000. Nah, berarti kan harus menghitung present value ya, karena dia udah diketahui tingkat bunga wesel sama tingkat bunga efektif. Nah, caranya tinggal dibandingin kayak yang kemarin. Kalau TBW-nya lebih kecil daripada TBE, berarti dia kondisinya diskon. Kalau misalnya TBW-nya lebih besar, berarti dia premi ya. Terus tinggal kalian input ini nominal terus dikali sama buat ngitung present value nominalnya, PV-nya. Ini caranya, terus hasilnya segini. Nah, terus habis itu untuk menghitung PV bunganya dibayarkan dikali sama PV of an annuity of 1. Jadi tinggal persentase persentase TBW-nya dikalikan sama nilai nominal weselnya. Jangan dikebalik ya. Terus habis gitu ya tinggal dimasukin, ini udah aku tulis rumusnya, jadi PV weselnya tinggal ditambah ya PV nominal sama PV bunganya. Nah, jadi untuk jurnal waktu dia membeli peralatan itu tinggal peralatan pada utang wesel sebesar 297. Terus habis gitu jurnal untuk jurnal untuk mencatat bunganya itu tinggal
Kan kalian pernah bikin tabel amortisasi itu ya, cuma ini gara-gara transaksinya cuma sedikit jadi langsung aja. Caranya tinggal beban bunga, jumlahnya beban bunga, terus utang wesel dikredit sama mengeluarkan kas. Nah, utang wesel ini dia itu amortisasinya ya, tingkat amortisasinya, terus beban bunganya tinggal ini. Dikalikan sama TBW-nya. Pokoknya tingkat kalian kalau nulis tabel amortisasi kan yang paling atas itu ya, itu kan PV Wesel kan. Waktu ngitung PV, terus yang paling atas ini bukan nilai nominalnya, tapi nilai yang ini PV Weselnya yang ini. Oke, terus yang P14.5, nah ini diketahui nominal Wesel tambah bunga. Nah ini Wesel tambah bunga lagi ya. Nah kan aku tadi bilang ya, kalau zero interest rate kebanyakan dia pakai percent value. Nah ini percent kenapa? Kan dia persen kan, nggak ada bunganya. Nah ini kan PE-nya 10%. Nah ini bisa itu dilunasi itu pun kan persen value dia untuk saya datang, jadi dia itu ada itu 5 tahun terus kali nah itu tingkat present value nominalnya dan nilai nominal sama present value of one. Terus kalau saya pakai bunga. Untuk mempermudah seperti biasa ya pada utang besok pakai yang PV namanya. Nah, integrasi Nah, ini kan suruh ngitung depresiasi kan tadi ya. Kalau ngitung depresiasi kan biasanya nilai awal ya. Nilai awal kalian beli peralatan dikurangi nilai residu dibagi sama masanya. Nah, karena ini kalian sudah ngitung PV nominalnya waktu beli peralatannya, jadi dia itu pakai nominal yang ini, yang di PV nominal, bukan pakai yang ini ya. Terus pakai yang karena udah ngitung present value-nya pakai ini, terus dikurangi sama nilai residunya, terus dibagi sama umur manfaatnya, masuk ke depresiasi. Sama kayak ini. Ini kan kalau penyusutan garis lurus kan mesti sama kan ya, nggak ada yang berubah. Jadi penyusutannya tetap itu-itu aja. Terus masuk ke soal variasi.
Oke, sebelumnya teman-teman mungkin kalian pasti masih banyak yang salah dan gak ngerti ini ya. Yang ini, Kak, maaf Kak, belum ada di layar Kak. oh, ini sudah ada belum? Belum Kak. Ini udah kelihatan belum ya? Belum, Kak. Masih belum, Kak. Sebentar. Aku coba live dulu ya. Sudah. Belum kelihatan, Kak. Ini udah loh.
Ini aku kelihatan nggak? Aku share screen. Nah, ini udah Kak. Oh iya ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebenarnya aku minta maaf ya, soalnya mungkin error screen-nya. Oh, ini tadi belum kelihatan juga layarnya yang E14. Tadi Yang waktu 14 pertama. itu depresiasi itu belum Kak. Oh iya. Nah, ini kan tadi kan suruh bikin jurnalnya depresiasi ya. Nah, kalau depresiasi kan biasanya rumusnya itu kan nilai buku atau nilai nominalnya itu terus dikurangi sama nilai residu, terus dibagi sama tahunnya kan, kalau misalnya garis lurus. Nah, kalau ini kan tadi kalian tuh udah menghitung menghitung present value ya, menghitung PV. Nah, terus habis itu pakai buat acuan penyusutannya itu pakai yang PV nominal, bukan pakai yang ini ya. Karena ini sudah sudah diperhitungkan untuk 4 tahun. Nah, kan ini sebelumnya kan 5 tahun kan, ini 4 tahun. Nah, terus habis itu dikurangi sama nilai residunya atau nilai sisa dibagi sama umur manfaatnya. Untuk untuk depresiasi karena dia garis lurus. Jadi setiap tahun itu penyusutannya nilainya sama. Oke, selanjutnya yang variasi 7. Nah, sebelumnya mungkin memang banyak yang salah ya teman-teman buat yang ini, tapi nggak apa-apa. Kalau tugas semuanya aku mesti kasih nilainya maksimal. Dari Bu Hera itu kan 80 kan, nah itu nggak aku salahin kalau aku kasih nilainya 80 semua, kecuali kalau telat ya. Nah ini kan sebelumnya kan pada tanggal 5 Maret 2015 waktu menerbitkan obligasi 4 tahun TPO 8%, terus TPE-nya 6%, terus habis gitu nilai nominal obligasi adalah 5 juta. Nah, kan ini awalnya kalian menghitung variasi berapa ya? Variasi 4 itu kan dia tanggalnya itu Januari kan. Nah, ini dia pakainya itu Maret bukan Januari. Nah, jadi ini ada perhitungannya ya. Ini kalian tulis diketahui dulu biar nggak bingung. Biar nggak bingung tulis di situ kan diketahui nilai nominal obligasinya 5 juta. Tulis 5 juta. Terus TBO-nya berapa? 8%. 8%, terus TBE-nya kan 6%. Nah, ini kenapa kok bisa jadi segini? Kok nggak 4? Soalnya dia itu diterbitkannya itu 5 Maret 2015. Jadi dia itu ada utang bunga ya dari Januari sampai Maret. Kenapa gitu? Biar
biar apa ya, biar pas gitu kan, harusnya 4 tahun kan. 4 tahun karena dia di awal tahun itu mengakui utang bunga, jadi dia dikurangi. Caranya gini, kan awalnya 4 tahun ya, 4 tahun dikurangi dari bulan Januari, Februari, kan ini 5 Maret ya, jadinya cuma 2. Jadi 4 dikurangi 2/12. Jadi kalian ngitung umur obligasinya itu pakai yang 3,83, bukan pakai yang 4. Gitu ya, kalau misalnya soalnya itu di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah bukan dari yang Januari, jadi menghitungnya itu pertama kalian harus tulis diketahui, terus karena ini 5 Maret jadinya periodenya dikurangi. Ini salah nggak apa-apa teman-teman, masih apa, aku masih kasih nilainya yang maksimal. Nah ini perhitungannya TBO sama TBE ya. TBO-nya kan 8% ya, TBE-nya 6. Kayak perhitungannya variasi 4 sebelumnya. Karena TBO-nya lebih besar, jadinya kan premium ya. Cuma PV-nya ini kan sebelumnya harusnya 4 ya. 4, terus habis itu 6%. Nah 4 ini diganti sama 3,83. Jadi semuanya ini dihitung pakai yang umur obligasinya itu 3,83, soalnya dia mengakui bunga akrual yang dibayarkan di awal tahun. Nah, ini kan ngitung PV nominalnya, ini udah bisa ya, udah paham kan ya? Ngitung PV nominal itu nilai nominal dikali PV of 1. Nah, PV of 1, tapi dia pakai rumus ini, yang 3,83. Terus bunga yang dibayarkan PV bunga. Apa namanya, PV bunga itu dapat dari bunga yang dibayarkan. Bunga yang dibayarkan itu dari TBO ya, bukan TBE. Ingat ya, bunga yang dibayarkan itu pakai TBO. Terus habis gitu buat yang PV ini pakai TBE. Present value dia mesti pakai suku bunga pasar. Terus jangan lupa yang lamanya itu pakai yang ini karena dia Maret ya. Soalnya kan kayak nanggung gitu, kayak di tengah-tengah parsial, jadinya pakai itu. Terus ngitung PV obligasinya itu tinggal ditambah ini. Nah kan tadi kan awalnya gini ya, dari menerbitkannya 5 Maret. 5 Maret ya. Berarti cara menghitung amortisasi premiumnya periode 1 Januari 2015 sampai 1 Maret 2015 itu gimana? Nah, pertama kita harus hitung kas yang dibayarkan itu berapa. Nah, kas yang dibayarkan dari periode Maret sampai Desember, kan berarti Maret sampai Desember 10 ya, 10/12. 10/12 dikali TBO-nya 8%, terus habis itu dikali sama nilai nominal 5 juta. Nah kalau misalnya ditutup ini nggak ada apa, Maret sampai Desember, kan misalnya kayak pas 1 tahun ya, dari Januari kan tinggal ini kan, kas yang dibayarkan cuma tinggal 8% dikali apa 5 juta ini kan. Nah ini karena dia ini parsial dikali 10/12, ini sudah dapat ya 333. Terus habis itu ada perhitungan bunga akrual atau utang bunganya yang di awal-awal. Jadi dia itu ceritanya ngutang karena mulainya dari Maret. Jadi kayak ada utang bunga di bulan Januari sampai Februari. Nah cara ngitungnya kan sebelum 1 Maret itu kan Februari ya, Januari, Februari itu berarti 2/12. Karena kan hitungannya setahun kan, semuanya setahun. Dari Maret sampai Desember itu 10/12, terus yang bunga akrual itu bunga apa, utang bunganya yang di awal-awal itu 2/12 dikali 5 juta dikali 8%. Terus habis gitu beban bunga obligasinya, ini caranya tinggal 10/12 beban bunga obligasinya itu didapat dari yang bulan Maret sampai Desember. Maret sampai Desember itu 10/12
dikali sama ini PV obligasinya, terus sama TBE-nya. Terus untuk amortisasi premium, ini tinggal dikurangi sama yang pokoknya amortisasi premium di bunga akrual itu mengurangi bunga yang kas yang dibayarkan dari 1 Maret 31 Desember sama beban bunganya. Jadi 66,665. Nah, terus ini kayak biasanya ya. Nah, ini kan nilai buku obligasi ini didapetin dari yang hasil kalian ngitung present value obligasinya. Ini. Terus habis gitu kan sebelumnya kan pasti bingung ya. Soalnya ini dimulainya 5 Maret. Terus habis gitu di bawahnya kan pembayarannya kan tiap 31 Desember. Tapi awalnya itu 5 Maret kan nggak pas setahun kan. Nggak pas setahun, jadinya aku pakai perhitungan yang di bawah ini buat merinci cara ngitung yang di satu deret tabel ini. Jadi yang di kas yang dibayarkan dari 5 Maret sampai di 1 Desember, ya kan di tabelnya ini ya, kas yang dibayarkan dari 5 Maret sampai di 1 Desember itu 5 juta dikali 8% dikali 10/12. Terus habis gitu beban bunganya. Beban bunganya ini dapat dari 10/12 ya. Pokoknya ini satu deret semua dari 5 Maret sampai 31 Desember. Terus bunga akrualnya buat apa? Kalian mesti bingung kan, bunga akrualnya buat apa? Bunga akrualnya itu nanti bakal di jurnal waktu penerbitan. Jadi waktu penerbitan tanggal 5 Maret ini, dia itu kan jurnalnya kas pada utang obligasi ya, waktu penerbitan. Nah, itu dicatat dibarengin sama pencatatan bunga akrual. Nyatatnya itu jurnalnya kas pada beban bunga obligasi sebesar yang dihitung yang 2/12 itu loh, yang Januari Februari. Nah, itu terus selanjutnya kan ini perhitungan ruwetnya ini udah selesai ya. Nah, terus yang ini kan selesai ya 2015, terus habis itu kan selanjutnya 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Nah, itu kan setahun kan, pas setahun nggak ada periode parsial kayak gini. Nah, kalau misalnya udah setahun pas, itu kalian tinggal samain ini kas yang dibayarkannya. Kayak yang di PP bunga ini nggak usah dikali sama per-peran itu tadi, soalnya kan udah pas 1 tahun ya. Udah pas setahun, terus biasa kayak ngitung tabel amortisasi biasa ini sampai hasilnya itu sama kayak nilai nominal. Nah, pasti kalian kalau misalnya mau coba ya, kalau yang umur obligasinya ini pakai 4 tahun, yang dipakai 4 tahun pasti hasilnya nggak bakal 5 juta. Nah, ini makanya itu pakai pengakuan bunga akrual biar nilai buku di akhir obligasinya itu sama kayak yang di awal. Terus sama harus memperhatikan ini umur obligasinya. Jadi umur obligasinya itu dikurangi sama waktu pencatatan bunga akrual gitu. Akrualnya itu nggak dicatat di tabel, tapi dia dicatatnya waktu di jurnal umum. Terus habis gitu yang di bawahnya itu sama aja kan, ngikut sama tabelnya aja. Jadi ngikut sama setiap deret ini ya. Jurnalnya ini tetap ngikut sama setiap deret ini. Jadi transaksi ini kan waktu pembayaran utang obligasi ya. Pembayaran utang obligasi. Jadi itu kan ini ini premium ya.
Kalau premium kan gimana caranya biar dia itu kembali ke nilai nominalnya, kan berarti utangnya harus berkurang kan, utang obligasinya. Nah, jadi untuk mencatat pembayaran utangnya, berarti kan utangnya harus berkurang. Kalau utang berkurang itu kan di debit ya. Kalau utang berkurang itu di debit, berarti jurnalnya tinggal ngikut yang di tabel ini aja. Tinggal beban bunga obligasinya, terus sama utang obligasinya, ini yang amortisasi itu ya. Jadi kan utangnya dia harus dikurangi sebesar ini 666 ini biar jadi segini. Terus habis itu kasih yang dibayarkan ini yang ini. Pokoknya ngikut aja satu tabel ini, satu dari tabel ini. Terus yang waktu pelunasan akhir itu kalian tinggal menghitung nominalnya kan, sebelumnya kan di sini sudah ada ini ya, kas yang dibayarkan sama nilai buku obligasi. Nah, jadi itu nanti kas yang dibayarkan itu dijumlah sama nilai buku obligasinya. Jadi 5.400.000 bukan yang 5 juta. Buat pelunasan akhirnya tuh mesti seperti itu. Kayak variasi 7 yang ini masih ada yang bingung buat ini menentukan apa namanya, kayak periode parsial. Aman? Lanjut. Kak, saya masih bingung yang 31 Desember 2018 yang mulai beban bunga, amortisasi, sama nilai buku itu. Yang terakhir itu. Kok bisa 5 juta pas gitu loh, Kak. Yang sampingnya itu yang beban bunganya itu kan 306.332 itu ngitungnya gimana? Sampai 2017 itu sama, tapi yang 2018 ini beda. Yang ini. Yang beban bunga. Oh, kalau ini disamainnya tuh pakai pembulatan. Biasanya dipakai pembulatan itu kalau ada selisihnya dikit. Misalnya kalau hasil akhirnya itu 5.060.000 atau 5.100.000 gitu kan ya. Nah, ini kan aku bikin keterangan nih kan, cara supaya biar sama, makanya dibulatkan. Jadi, waktu periode akhir, kamu catat dulu. Misalnya kan nilai nominal awalnya 5 juta ya. Terus di akhir itu kamu tulis 5 juta, caranya gitu. Terus amortisasinya ini didapetin dari ini dikurangi sama ini. Ini ada langkah-langkahnya kok di sini. Nah, terus beban bunganya itu dari kas yang dibayarkan ini dikurangi sama amortisasi. Jadi balance semuanya jurnalnya. Jadi dibulatkan tuh kalau ada selisih sedikit ya. Gimana? Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ini yang bunga dibayarkan 2 kali ya. Nah, kalau 2 kali, biasanya untuk suku bunga itu dibagi 2. Kalau periodenya dikali 2, ingat ya kalau misalnya pembayarannya 2 kali, berarti buat suku bunganya itu harus dibagi 2, karena kan bayarnya 2 kali ya. Terus periodenya ini dikali 2. Nah, ini kok bisa gini caranya, kan ini parsial ya. Kalau misalnya parsial, berarti umur obligasinya itu harus dikurangi. Harus dikurangi. Nah, kan ini sebelumnya umurnya kan 4 ya. 4 kali. Terus karena ini 2 kali, ini harus dikali 2. Kan 4 kali 2, 8 ya. Terus dikurangi sama ini periodenya yang dipakai buat bayar bunga akrual yang Januari Februari kan 2/12. Nah, itu jangan dihitung cuma 2/12, harus dikali 2 karena ini udah dikali 2 kan. Ini udah dikali 2 berarti sampingnya juga harus dikali 2, terus tinggal dikurangi. Hasilnya 7,67. Jadi nanti kalian kalau pakai periode parsial itu pakai yang 7,67. Terus ini ngitung kayak biasa.
Terus, untuk apa namanya perhitungan di awal ini kan rumit ya. Jadi mending pakai perhitungan. Kalau misalnya langsung di tabelnya juga nggak apa-apa sih. Cuma ini biar lebih jelas aja, aku rinci yang satu-satu dulu. Nah ini kan kas yang dibayarkan dari Januari sampai Juli kan periode itu 200.000 ya. Nih. TBE-nya itu udah dibagi dua. TBO-nya juga udah dibagi dua. Nah, terus di sini ngitung bunga akrual dari 1 Januari sampai 1 Maret. 1 Januari sampai 1 Maret kan berarti kan 2/12 ya. 2/12. Tapi ini karena perhitungannya setiap setengah tahun ya. Kan ini setengah tahun kan. Berarti kalian jangan terkecoh pakai yang per 12. Karena ini setiap setengah tahun berarti kalian pakai yang ini 6. Jadi perhitungannya penerimaan bunga akrualnya kan setiap 6 bulan kan, dibayar setiap 6 bulan. Jadi 5 juta dikali 4% dikali, dan bulan Januari, Februari kan 2. 2/6, 6 bulan. Hasilnya ini. Ini nanti nggak dicatat di sini. Ini nanti dicatat di jurnal umumnya. Terus yang perhitungan kas bersih yang dibayarkan, beban bunga aplikasi sama amortisasi ini buat dicatat di ini schedule amortisasi premium. Nah ini kan 5 Maret tadi udah ngitung PV-nya ya. Ngitung PV-nya ini hasilnya ini ya 5.338. Terus habis gitu yang 1 Juli ini yang kataku tadi ruwet hitungannya kan di bawahnya udah dihitung ya. Yang periode dari setelah Maret sampai Juli. Nah, ini kan 1 Juli kan, 1 Juli. Berarti ngitungnya itu 4/6. Nah, ini kas yang dibayarkan, jadi tinggal dipindah aja dari yang perhitungan ini. Terus habis itu beban bunga obligasinya. Ini, terus habis itu amortisasinya tinggal selisihnya ini ya, selisihnya kas bersih yang dibayarkan di tanggal berapa namanya? Tanggal 1 Juli sama beban bunga yang di tanggal 1 Juli. Ini tuh buat menghitung amortisasi yang dideret tanggal 1 Juli. Jadi kas yang dibayarkan beban bunga amortisasi yang buat 1 Juli ini tuh perhitungannya pakai perhitungan sendiri yang pakai per-peran ini ya. Nah itu kenapa kok 6 kok enggak langsung aja kok enggak Maret, April, Mei, Juni, Juli. Maret, April, Mei, Juni. Nah itu soalnya kan kita ngitung bunga akrual ya. Ngitung bunga akrual dihitung dari Januari. Kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kan 6 kan, 6 bulan. Ini kan 1 Juli. Nah, 6 bulan. Nah, yang 2/6 udah dipakai bunga akrual kan. Terus kan ini sisa dari 5 Maret ke Juli, ke 1 Juli. 5 Maret ke 1 Juli itu kan 4 kan. 4, tapi tetap pakai yang 6 bulan. Jadi perhitungannya sebenarnya itu dari Januari, cuma ini tinggal menyesuaikan dari 5 Maret ke 1 Juli. Itu. Terus habis itu yang ke bawah, yang transaksi bawah-bawahnya kan aman ya, soalnya dia nggak ada kayak dibayar 5 Maret lagi atau April, jadi langsung dari Juli sampai 31 Desember kan perhitungannya udah bulat ya. Ini juga udah dihitung di bunga yang dibayarkan ini 200.000.
Nah, ini kan nggak ada periode parsial, jadi langsung aja kas yang dibayarkan ini 200.000. Terus habis itu pakai rumus biasa ya. Terus kalau misalnya di akhir nilai buku obligasinya dia lebih atau kurang dikit, kalian tinggal membulatkan sampai yang 5 juta ini. Pokoknya dibulatkan sama kayak waktu menerbitkan obligasi nilai nominalnya. Ini langkah-langkahnya ini udah aku tulis ya. Terus habis itu jurnalnya ini sama aja. Waktu tanggal penerbitan, kas pada utang obligasi. Terus habis gitu dia nyatet bunga akrual. Nah, bunga akrual kan udah dihitung ya yang 2 per itu. Terus habis itu yang 1 Juli sampai Desember ke bawah, ini dia perhitungannya ngikut setiap deret. Pokoknya setiap deret transaksi ini kalian jurnal pakai nominalnya ini. Cuma beda yang apa namanya bunga akrual. Yang bunga akrual kan dia nggak masuk di tabel ya, langsung aja di jurnal. Terus pokoknya sampai bawah ini sama kayak yang sebelumnya. Terus yang variasi 9 sama ya, variasi 9, cuma dia ini kondisinya diskon. Ngitungnya sama. Awal kan diketahui 5 juta, terus TBO-nya karena dia 2 kali ya. 2 kali dalam setahun, berarti periodenya harus dikali 2, umurnya dikali 2, terus tingkat suku bunganya harus dibagi 2. Terus karena ini dari Maret, berarti dia harus mengurangkan periodenya sama yang dibuat untuk utang bunga atau bunga akrualnya. Kan dari 1 Januari sampai Februari ya kan 2. Berarti kan ngitungnya tinggal karena ini 2 kali periode dikali kan kali 2. Berarti 4 kali 2 yang awalnya harusnya 4 kali 2 harus dikurangi sama 2 per 12 dikali 2, umurnya segini. Terus ngitung TPO TPE yang present value ini sama aja ya kayak yang sebelumnya, cuma tinggal apa periodenya ini diganti. Terus ngitung yang di deret pertama yang waktu 1 Juli 2015. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya, ngitung kas bersih, beban bunga obligasi sama amortisasi premium. Nah, ini ngitung bunga akrualnya kan dari 1 Januari sampai Maret ya. Dihitung 5 juta dikali 4 dikali 2 per 6. 2 per 6 itu karena kan ini loh. 6-nya kan ini dibayar dalam 1 tahun ya, 1 Januari dan 1 Juli. Nah, itu kan jadinya kan 6 bulan ya. Terus kan berarti 2 per 6, terus habis gitu kas yang dibayarkan. Tinggal selisihnya yang waktu periode parsial ini 150 dikurangi sama penerimaan bunga akrual. Jadi kas yang dibayarkan di 1 Juli tahun 2015 itu didapetin dari yang waktu bayar di 1 Januari sampai 1 Juli itu kan normalnya 150 ya. Terus habis itu kan udah ngitung bunga akrual sebesar 50.000, jadi kas bersihnya yang dibayarkan itu tinggal selisihnya ini sama ini. Terus habis itu beban obligasinya, beban bunganya itu tinggal periode Maret sampai awal Juli, berarti pakai 4 per 6. Terus amortisasi premiumnya ini juga tinggal dikurangkan aja. Terus ini nilai bukunya dicatatnya ini dari yang present value ini ya.
PV obligasi, terus habis gitu yang 1 Juli ini harus dihitung kayak perhitungan yang tadi yang ada perperannya itu, terus karena udah aman kan di sini nggak ada periode parsial, jadi dihitung pakai kas yang dibayarkan yang biasanya, yang angka bulat gitu, yang nggak ada perperannya sampai bawah. Terus kalau misalnya nggak sama, kalau misalnya nggak sama kayak hasil 5 juta ini harus dibulatkan ya, harus dibulatkan 5 juta. Jadi tinggal ditulis 5 juta di sini, terus habis gitu ngikutin step ini biar hasilnya itu balance, terus habis gitu di jurnal. Jangan lupa kalau misalnya ada bunga akrual yang tanggal 1 itu harus dicatat bareng sama waktu tanggal penerbitan. Terus yang bawah-bawah ini aman ya, soalnya dia itu jurnalnya itu nominalnya sama kayak yang di 1 deret. Jadi 1 Juli kalian tinggal lihat tabel 1 deret 1 Januari ini, terus 1 Juli lihat tabel ini. Nah, nilainya itu sama kayak yang di tabelnya. Terus waktu pelunasan tinggal dijumlahkan awalnya 5 juta ya, 5 juta terus ditambahkan sama kas yang dibayarkan. Jadi kas yang dibayarkan utang obligasinya itu 5 juta 150 waktu pelunasan terakhir. Nah, ini aku tulis sama 31 Desember soalnya kan kalau misalnya dibayarkan setiap 1 Januari, dia kan sebelumnya harus ada penyesuaian kan di 1 Desember. Jadi tanggal 31 Desember itu harus di jurnal penyesuaian untuk beban bunga. Nah, kan udah dicatat beban bunganya kan, terus tinggal dibayarkan waktu tanggal 1 Januarinya. Kayak misalnya ini kan. Terus habis gitu tinggal utang bunga pada kas. Tinggal 1 Januarinya itu tinggal waktu saat pembayaran utang obligasinya. Sampai sini ada yang masih belum paham? Yang ini kita yang kondisi diskon waktu periode parsial. Ya. Kalau aku aman, Kak. Dari aku aman, Kak. Nah, ini kondisinya waktu tanggal 17 Oktober tahun 2017 itu dilunasi pakai kurs 101. Jadi kurs 101 itu sama dengan 101% ya. Berarti kalau 101% berarti 1,01. Perhitungannya itu sama aja ya. Sama aja kan, tinggal awalnya kan. Nah, awalnya kan gini kan, banyak gini kan. Nah, terus kalau misalnya ada tulisan dilunasi 17 Oktober, misalnya kan seharusnya kan di sini 31 Desember 2017 kan. Nah, ini kan dilunasinya 17 Oktober 2017, terus kalian tinggal highlight aja yang periode 17, pokoknya yang 2017 itu. Terus habis gitu, nah kan awalnya kan 2 Januari ya, 2 Januari sampai Oktober. Jadi kan Januari sampai Oktober itu dihitungnya berapa? 10 ya, karena ini lebih dari tanggal 15, berarti masuk 1 bulan. Kalau kurang dari tanggal 15 berarti masih belum. Misalnya ini 14 Oktober berarti dia itu masuknya 9 bulan. Nah, ini perhitungannya ini sama ya. Tinggal diganti waktu tabel amortisasi yang
waktu pelunasan akhir. Nah, yang di bawahnya itu tinggal dihapus saja waktu pelunasan akhir. Ini disesuaikan aja dari Januari, tanggal 1 Januari 2017 sampai 17 Oktober, itu dia berapa bulan. Nah, terus di sini kan ada perhitungan untuk keuntungan sama kerugian. Nah, kalau misalnya harga nilai nominalnya dia 5 juta, terus kan dilunasinya itu pakai kurs 101. Berarti kan dia harga reakuisisinya itu pakai nilai nominalnya 5 juta dikalikan sama 11%. Terus habis gitu pelunasan tanggal 17 Oktober biar tahu ini untung apa rugi. Terus kan kalian udah bikin ini kan tabel amortisasinya. Nah, catat harga reakuisisi dulu. Terus habis itu kan nilai buku yang ditebus itu di sini kan 5.109 ya. Terus habis itu tinggal menentukan keuntungan atau kerugian. Nilai reakuisisi ini yang di pasaran ya. Nah, berarti kalau misalnya nilai buku yang ditebusnya ini nilai buku yang ditebus ini kayak bayar kasnya, nilai akuisisinya itu pergantian pelunasannya. Jadi dilunasinya itu pakai ini 5.050.000. Nah, kalau lebih besar dari nilai bukunya ini lebih besar, jadi dia kondisinya untung. Kalau keuntungan dia mesti masuknya kan di pendapatan ya, pendapatan itu kredit. Berarti kalau keuntungan itu nanti jurnalnya di kredit. Nah, jurnalnya tinggal ikut yang di tabel amortisasi lagi. Ini kalau beban bunga, ini nggak usah dicatat lagi ya. Waktu tanggal 17, jadi langsung tinggal waktu di akhir itu jurnal yang keuntungannya. Kalau beban bunga ini nggak usah di jurnal soalnya langsung include pelunasan kan. Jadi langsung jurnal ini yang waktu perhitungan di bawah ini, utang obligasi, terus pada keuntungan atas pelunasan obligasi sebesar ini, terus pada kas sebesar yang ini. Jadi ceritanya ini kan nilai buku obligasi yang ribu, jadi kan waktu amortisasi kan harusnya kan nilainya segini ya. Nah, tapi kalian melunasinya itu pakai ini, pakai harga ini, pakai harga yang kurs itu 5 juta. Kalian kan kalau sebenarnya utangnya banyak, tapi bayarnya cuma sedikit, berarti kan untung kan ya. Nah, kalau misalnya keuntungan, berarti nanti dia masuk ke kredit, karena pendapatan itu di kredit. Ini sering kebalik soalnya jurnalnya yang keuntungan. Terus kasnya itu yang 5.050.000. Terus yang variasi 11 ini. Oh iya, kenapa Noah? Kak, saya izin bertanya dong, saya bingung yang pas pelunasan akhir Kak, yang ini yang Oktober 2017 itu. Nah, tadi kan katanya beban bunganya kan nggak dicatat Kak. Nah, tapi kan tuh ada amortisasi yang 74166. Itu gimana tuh Kak? Soalnya kalau misalkan yang itu beban bunganya nggak dicatat, berarti nilai bukunya masih 5183339 Kak. Oh, Masih kalau bingungnya di situ. misalnya ya, aku kemarin konfirmasi ke Bu Hera itu, kalau nyatat pelunasan memang sih di tabel amortisasi ini dibuat kayak gini itu untuk perhitungan nilai buku obligasinya ya. Tapi waktu pelunasan di akhir, dia kan dia kan ada bayar kas kan ya, bayar kas sebesar kurs ini. Pokoknya di transaksi akhir ini
berarti dia itu nggak ada transaksi lain gitu loh. Jadi dia transaksinya itu cuma bayar uang kas pakai ini yang kurs 1-1. Jadi dia cuma ngeluarin duit segini. Terus perhitungan yang ini kas yang dibayarkan kan pasti ada kan ya harusnya buat apa namanya buat beban bunganya sama amortisasi ini nanti itu cuma dibuat perhitungannya. Jadi yang di jurnal ini cuma waktu pelunasan akhirnya, waktu dia ngelunasi akhirnya pakai ini. Terus yang kas dibayarkan beban bunga sama amortisasi ini cuma dipakai buat perhitungan gitu. Gimana Noah? Nanti aja deh Kak, lanjut lagi soalnya udah jam segini. Lanjut dulu aja Kak. Oke, ini sama ya yang kayak sebelumnya yang variasi 10, cuma kondisinya ini beda kan setiap apa namanya setahun 2 kali ya, setahun 2 kali. Nah ini umur obligasinya ini tinggal dikurangkan aja sama yang waktu apa waktu bunga akrual itu ya, tinggal dikurangi yang pakai periode 2/12 itu. Terus kan ini perhitungannya sama ya, tinggal menghitung waktu pelunasan yang 17 Oktober 2017. Nah, terus kan sebelumnya ini sampai bawah kan, sampai bawah. Nah, karena ini sampai 17 Oktober 2017, jadi yang dihitung itu cuma yang sampai tahun 2017 kan. Terus dari Januari sampai Oktober ini pakai yang dari yang 1 Juli sampai yang Oktober ini pakai 4/6. Kan ini dari Juli sampai Oktober. Nah, terus beban bunganya ini juga, pokoknya dari perhitungan yang sebelumnya, pembagiannya itu dari perhitungan yang sebelumnya sama yang saat ini. Jadi kan 4/6. Bukan yang per 12 ya. Kalau yang per 12 kan berarti kan setahun. Nggak pakai 2 kali perhitungan. Terus harga reakuisisi dia itu pakai, karena ini dilunasi pakai kurs 1-1 kan ini udah dihitung nilai buku obligasinya di akhir. Nah ini berarti nilai buku obligasinya di akhir ini nilai buku obligasi yang ditebus. Terus habis itu nilai reakuisisinya tinggal 5 juta kan dilunasi dibayar pakai kurs ini. Nah berarti bayar utangnya itu pakai ini, pakai 5.050.000. Dia bayar utang pakai segitu, sedangkan nilai buku yang diobligasi sebenarnya utangnya segini. Sebenarnya utangnya lebih besar daripada waktu kamu ngelunasi utangnya. Jadi kan dia untung kan karena duit yang dia bayar buat bayar utangnya itu lebih kecil dari harga aslinya, jadi dia untung. Nah, ini jumlahnya sama, tinggal diganti yang di bawahnya yang waktu pelunasan. Yang waktu pelunasan akhir utang obligasi. Jadi ini tinggal ngikut sama yang tabel ini. Jadi yang karena yang 17 Oktober ini kan di keterangannya Bu Hera itu kan cuma obligasi dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2017 ya. Dengan kursi mengeluarkan uang kasnya itu sebesar ini. Waktu tanggal 17 Oktober itu cuma mengeluarkan uang kasnya itu sebesar 5.050.000 itu. Nah, terus kan tadi udah dihitung keuntungan ya. Kalau keuntungan itu dikredit sebesar 60, terus kasnya pakai yang itu harga reakuisisinya, utang obligasinya karena udah lunas, udah habis pakai yang
5.110.000. Terus yang variasi 12 ini sama juga. Cuma ini kondisinya diskon. Jadi dihitung ya. Nilai reakuisisinya ini dikali sama 110. Terus habis itu nilai buku aplikasi yang ditebus itu sebesar berapa? Sebesar ini yang di highlight 4.890.000. Nah, karena dia ngelunasi utangnya itu pakai uang segini banyaknya, padahal sebenarnya utangnya dia itu cuma 4.890.000, kan berarti dia rugi kan? Soalnya dia ngelunasi pakai uang segini banyaknya, padahal utangnya cuma segini, berarti dia ada rugi sebesar 159. Rugi itu di debit karena dia itu masuk ke beban kan saldo namanya dia beda. Nah, terus tinggal di jurnal di sini waktu pelunasan akhir dia kan mengeluarkan uang kasih sebesar ini 5.050.000. Nah, terus kerugiannya itu dicatat dipindah dari perhitungan tadi nominalnya. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan variasi? Ini benar aman apa masih ada yang bingung, teman-teman? Kalau dari aku, ya kenapa? enggak Kak. Paling yang ngeganjel cuman yang tadi doang, cuman aku masih Oh, yang ini ya. renungin lagi aja. Sisanya sih udah aman Kak. Yang beban bunga ya. Kalau yang lain, Sejauh ini dari aku aman, Kak. oke teman-teman, karena waktunya nggak cukup, kan kemarin kan itu ya banyak yang pra-UTS, kita AKM nggak ada pra-UTS ya, dari aku nggak ada pra-UTS, cuma latihan aja di rumah. Terus Senin katanya UTS, terus kita belum bahas yang ekuitas 1 sama 2. Karena ekuitas 1 sama 2 itu belum, mungkin teman-teman di hari lain kan waktunya mepet juga kan, itu aku ada modulnya. Ini modulnya. Ini di sini ada apa? Perhitungannya. Kalau bingung bisa tanyakan aku. Mungkin nanti waktu UTS aku bantu bikin soal yang mirip buat latihan yang ekuitas ya. Yang ekuitas 1 sama 2. Kan UTS-nya sampai ekuitas 2 ya. Iya, Kak. Terakhir mau bahas itu, Kak. Ya, ini ekuitas 1, ekuitas 2. Ya, pokoknya nanti itu deh yang ekuitas itu nanti aku ada soal yang mirip. Tesnya kalau misalnya yang obligasi sama Basel ya gitu-gitu yang kayak kemarin lah latihannya, kayak latihan-latihan kemarin itu. Terus ekuitas nanti mungkin aku share kapan ya, minggu kayaknya. Itu nanti dibuat latihan di rumah. Terus nanti UTS-nya offline apa online ya? Online, Kak. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang bikin Bu Hera. Yang bikin Bu Hera, tapi ada beberapa yang dibantu sama aku. Kayaknya aku bisa bantunya itu yang ekuitas. Yang lain ada yang ditanyakan? Enggak, soalnya persis kok.
sejauh ini aman? Apa mungkin ada yang keberatan gitu? Kurang jelas, teman-teman. Oke, aman ya. Oke, teman-teman, aku nanti bisa bantu yang pakai soal UTS yang ekuitas tuh ya. Mungkin aku kirimnya waktu hari Minggu.